listen to our morning reflection, let's pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, God, for your blessing and your mercy from night until this morning. For this time, we wanna listen our morning reflection. Please give us your Holy Spirit so that we can open our heart to listen and receive your word. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Suster, Bapak Ibu Guru, dan anak didik kami yang terkasih, Injil kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Pada waktu itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan beli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu Guru, dan anak didik kami yang terkasih, renungan kita pada pagi hari ini menyatakan bahwa hanya dalam Dia dan bersama Dia, hidup kita akan mendapatkan kelimpahannya. Kita dituntut untuk selalu siap sedia sebagai seorang murid untuk mendengarkan Sang Gembala. Dalam semangat kemuridan itulah kita dapat menjadi berkat bagi yang lain. Ayat ini juga mengajak kita bagaimana kita menyikapi kondisi sekarang ini. Sebagai manusia, tentu kita memiliki rasa khawatir dan ketakutan. Tetapi dengan jelas, Yesus ingin kita tenang. Kata duduk dalam ayat ini, Tuhan ingin kita tenang, menunjukkan dan tidak berlari-lari dalam rasa cemas dan khawatir. Percaya Tuhan Sang Pemberi berkat akan memenuhi segala kebutuhan kita. Suster, Bapak, Ibu Guru, dan anak didik kami yang terkasih, setiap karya yang berdasarkan gerak Roh Kudus, kebenaran akan selalu menemukan jalan
untuk terus melanjutkan karya tersebut. Tetapi, jika hanya untuk mencari popularitas atau hanya sekedar supaya terkenal, sering sekali karya itu akan berjalan di tempat dan bahkan akan berhenti. Sebagaimana dikatakan oleh Gamaliel dalam kitab Kisah Para Rasul, bila ajaran mereka berasal dari manusia, akan lenyap dengan sendirinya. Tetapi bila berasal dari Allah, tak seorang pun yang dapat menghentikannya. Suster, Bapak, Ibu Guru, dan anak didik kami yang terkasih, Yesus melakukan semuanya dalam kerangka penyelamatan Allah, sehingga Ia tidak tergiur dengan kemauan orang-orang yang hendak menjadikan Dia raja. Yesus mau mengajarkan kepada kita semua untuk selalu setia dan taat pada tugas perutusan kita dengan rencana keselamatan Allah bagi umat-Nya. Dia mengajak kita untuk beriman, untuk tidak lupa semua kesuksesan dalam pekerjaan, pelayanan kita semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya berhasil karena Tuhan dan mestinya untuk kemuliaan Tuhan juga. Janganlah membuat hidup kita menjadi sia-sia hanya karena keegoisan kita. Karena itu, suster, Bapak, Ibu Guru, dan anak didik kami yang terkasih, yakin dan percayalah, orang-orang yang berani berbagi dengan kerelaan hati dan tidak akan berkekurangan. Lakukanlah semua itu dengan tulus hati, maka kelimpahan akan terjadi dalam hidup kita. Sama seperti 12 bakul roti yang tersisa dalam kisah ini, Tuhan meneguhkan kita untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Dan marilah kita melayani Tuhan dengan penuh ikhlas dan kerelaan hati. Semoga Injil hari ini bisa kita renungkan dan menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Teachers and all of my friends, before we close our morning reflections, let's pray together. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thanks, Jesus. We have listened to our morning reflections. As you know, we are sinners. Please guide us, help us, and give us power, so we can follow and do all of your words in our daily life. Thank you, Father. In the name of Jesus, we pray. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
ada harapan baru, sebab Yesus bangkit. Ku tak akan ragu berbagi berita, Yesus telah bangkit selamanya, hanya Yesus banjar.